Ya, guys, lulusan Corona 2020. Wow, gue gak ngerti sih harus bilang apa. Ini bukan masalah orang yang abis kena positif langsung jadi negatif gara-gara virus Corona ya. Tapi lulusan Corona 2020 adalah lulusan di mana angkatan ini dipersiapkan oleh Menteri Pendidikan Republik Indonesia untuk menjadi angkatan terakhir yang harus menjalankan UNBK untuk lulusannya, tapi malah mereka menjadi angkatan pertama yang lulus tanpa ujian ya, atau mungkin satu-satunya angkatan yang lulus dan nilainya dilihat dari nilai rapot. Oke, bersama saya kali ini ada 3 orang anak muda yang akan ngobrol bareng dengan kita. Oke, kita ngobrol langsung sekarang bareng ketiganya. Halo semuanya. Halo. Halo, aku boleh nggak dikenalin satu-satu deh? Ada pertama dari Mas Nova dulu deh. Mas Nova, tadinya sekarang sekolah di mana? Terus lulus dari mana dan gimana? Ya, aku barusan lulus dari SMA Negeri 2 Surabaya tahun ini lewat jalur corona ini. Jalur corona ya? Iya. Benar. Terus kalau Mas Tara, coba dikenalin dulu. Saya baru lulus juga menuju SMA dari SMP 1. Satu Negeri Surabaya. Ya. Oke, terus satu lagi Mbak siapa? Sasa. Mbak Sasa? Enggak, saya baru lulus dari SMA 5 Surabaya. Sekarang alhamdulillah udah keterima di perguruan tinggi. Wah, hebat dong, udah masuk perguruan tinggi. Wow. Jadi udah mahasiswi ya sekarang ya? Halo, Mbak Sasa. Mbak Sasa nih kayaknya delay deh. Iya kayaknya. Aku pengen tahu dong gimana sih perasaan kalian, atau kita ngobrol santai dulu deh. Kita ngobrol santai dulu. Gimana sih pada saat tahu gitu kan ada pandemik di Indonesia, terus itu kan dimulai kayaknya mulai masuk itu di awal Maret kali ya. Di awal Maret tentang pandemi coronavirus ini di Indonesia. Nah itu kalian sebagai siswa itu gimana sih rasanya, kayak wah gila nggak jadi ujian nih, atau misalnya wah gila mau ujian tapi belajarnya jadi gimana karena kita nggak masuk sekolah, atau gimana? Ini menurut Dari siapa? Dari Mbak Sasa dulu boleh. Dari Mbak Sasa dulu boleh. Kalau saya sih biasa aja. Pas itu cuman mikirnya tes apa enggak sih, pikiran yang lain-lain. Mikir apa? Lulus Kan lulus udah apa enggak, cuman mikir lesnya doang sih sebenarnya. Ada mikir belajar aja. Oke. Halo? Mbak Sasa? Halo? Iya, cuma mikir gimana? Ya. Kalau sekolah saya kan kayak ketat banget gitu Om, jadi kita nggak ada yang mikirin selain ulangan gitu-gitu. Ya udah pokoknya belajar aja. Belajar aja, jadi tetap belajar ya. Iya. Kalau Mas Tara Iya. sendiri gimana? sama awalnya kan belum ada peraturan yang lockdown yang UN ditiadakan. Jadi awalnya ya meskipun diliburkan cuma tetap les aja, tetap belajar, tetap ujian nasional, meskipun akhirnya nggak jadi. Kalau Nova? Ya, kalau aku sih gara-gara ada pandemi ya ada senangnya, ada nggak senangnya Om. Cuman lebih kayak ke nggak senangnya, soalnya udah capek belajar, pulang malam, terus ya udah istilahnya udah sampai udah mau bentar lagi ujiannya, tapi kok tiba-tiba dimundurin lagi. Jadi kayak ya udahlah, mau gimana lagi. Kalau boleh tahu Surabaya itu waktu dari awal-awal coronavirus ada di Indonesia,
di Surabaya itu sempat ada pas masih les itu masih tetap ketemu guru lesnya atau tetap datang ke tempat les ya? Awal-awal sih masih ya, sebelum parah Iya. itu. Waktu masih sebelum ada PSBB Januari Pak, cuman setelah diumumin PSBB itu baru via Zoom kayak gini nih. Itu Iya, ya, betul. PSBB di Surabaya itu kapan? Kapan ya? Bulan Liburannya tuh mulai Februari akhir nggak sih? Salah Iya. Maret. Ya. Maret. Iya. Maret Pokoknya itu- April lah. Waktu awal-awal Pokoknya- corona itu masih tryout saya. Oh lagi tryout Pokoknya awal-awal corona. setelah, Iya, lagi Setelah- tryout hari pertama. setelah ujian sekolah selesai mau UN terus tiba-tiba dibuat PSBB. 2 minggu sebelum UN kalau nggak salah. Iya, 2 minggu benar, sebelum UN. Jadi, Iya. Kira-kira kurang lebih 2 mingguan sebelum UN. Wah berarti deket banget ya kalau kayak gitu. Aku pikir itu masih kayak 1 bulan gitu loh sebelum UN. Emang nggak harusnya UN itu kapan sih? nggak Sorry suaranya Iya. hilang. UN kapan? 30 April. Oh, UN itu 30 April. So, harus enggak dong. PSBB di Surabaya itu karena aku sempat masuk Surabaya di akhir Maret itu udah mulai PSBB, benar enggak sih? Tanggal 26 Iya, akhir-akhir Maret gitu. Tanggal Iya. 26 tanggal 26 Maret itu udah mulai PSBB karena aku udah mulai susah tuh keluar dari Surabaya. Iya, mulai dibatasi. Iya, mulai dibatasi. Gitu. Karena aku kan waktu itu nginep di daerah ITS terus aku sempat mau ke daerah Wiyung tuh di Surabaya itu susah banget tuh. Kayak banyak tempat yang ditutup gitu-gitu. Iya, benar. Ya kan? Nah, terus sebelum semuanya ini terjadi ya, di awal naik ke kelas 3 terus udah mulai masuk 2020, harapan kalian deh waktu pas mau lulus, mau berpikir wah hari ini tahun ini UN, terus harapan itu apa sih di saat menghadapi UN itu tuh harus lulus kah atau gimana? Awalnya kan pasti semuanya ya berharap supaya UN-nya lancar, terus hasilnya juga sesuai sama yang diharapkan dan bisa keterima di sekolah yang dicita-citakan lah. Iya. Awalnya kan gitu, cuman ya gimana? Gimana apa ya? Ya akhirnya kan nggak jadi UN. Ya sebenarnya ya seneng, ada rasa seneng ya bisa akhirnya Kenapa? bebas. Senengnya ya karena kan awalnya kan tiap hari kan sibuk ya karena pegang persiapan buat UN, terus tiba-tiba UN ditiadakan kayak lega aja gitu rasanya. Cuman ya ada rasa sedih juga sih, kecewanya ya. Apa persiapannya selama ini tuh ternyata Sia-sia. harus berakhir tidak sama yang dibayangkan, terus ya itulah. Kalau Mas Nova sendiri gimana perasaannya? Ya kurang lebihnya balik lagi kayak Tara sih Om. Cuman ya gimana ya, kan tahun terakhir bareng teman-teman, terus pengen ngabisin waktu SMA apa biar cepet-cepet selesai, terus apa ya, pokoknya bukan hal-hal yang nggak terduga kayak gini lah Om. Pengen bisa ngerasain kayak wisuda, prom ya, kalau ya nakal-nakalnya kayak coret-coret baju gitu-gitu Om. Kalau Mbak Tara sendiri? kalau saya sih Om cuman pengen prom sih dulu sebenarnya. Jadi lulus sekolah cuma karena pengen prom. Enggak, bukan pengen prom. Ya tapi pengen prom. Kayak ya apa ya, biar cepet-cepet terus biar bisa cepet kuliah gitu. Jadi gak kepikiran kayak gini Ya. gara-gara pandemi ini kapan masuknya, kapan ujiannya. Mbak Iya Nasa sih kan kalau pandemi
Kalau pandemi kan juga tambah stres gitu sih Om. Apalagi pas itu saya kan juga masih nggak bisa lah pelajaran-pelajaran. Tapi untungnya saya pas itu dapat jalur lain. Jadi kayak ya pas itu stres banget sebenarnya pas nggak bisa belajar di sekolah. Karena saya anaknya nggak bisa kalau nggak belajar di sekolah. Iya, dan aku tahu sih rasanya karena mungkin nggak bisa bertanya sama guru ya. Itu intinya kan. Iya. Benar. Ya betul. Karena gurunya juga mungkin Sama- nggak tiap hari online juga di Zoom atau di WhatsApp atau gimana. Bener nggak sih? Benar Om. Apalagi ketutup juga sama rasa jenuh di rumah aja, Bener jadi kayak banget. bosan gitu. Terus malas ngapa-ngapain. Heeh. Males ngapa-ngapain. Kan kamar jadi bersih tuh, bisa kayak apa namanya, ngecat kamar ulang, nyapu kamar tiap hari. yang ada main game sama streaming Om. Iya, akhirnya banyak sih. Gara-gara itu banyak anak sekolah yang tiba-tiba dia streaming game gila-gilaan. Main TikTok sih. Wah, main Hah? TikTok. Main TikTok. Aku nggak semuanya sih, maaf ya, aku nggak semuanya. Ya tapi aku ya kalau aku sih ya tetap masih les sih Om. Iya, untuk menghadapi si UTBK ujian ini. masuk ke ini kan, apa namanya, Perguruan tinggi. perguruan tinggi kan. Iya. Oke. Aku mau nanya nih. Kan banyak nih isu-isu atau omongan-omongan orang ya. Ya, kalian lulusan corona gitu kan. Malu nggak sih sebenarnya jadi lulusan tahun 2020 atau lulusan corona? Coba dari Nova dulu. Coba dulu nih Om. Nova dulu. Halo. Iya, Nova dulu boleh. Halo. Oh, Halo. sinyalku hilang ya? Iya. Halo. Iya Om. Nah, ini Tadi sempat berhenti. Halo. Iya. Malu nggak jadi lulusan tahun 2020 atau kita sebutkan lulusan corona atau lulusan covid gitu? Coba dari Nova dulu. Kalau aku pribadi sih ya ngapain harus malu lah Om. Ya apa ya, kan jalan hidupnya orang masing-masing kan udah ada yang ngatur, tinggal kita mau berusaha apa enggak. Jadi mau kita lulusan covid atau enggak covid ya, kalau kita hanya males ya sama aja. Jadi ngapain malu, orang itu cuman sebuah apa ya, kayak sebuah julukan. Kayak tahun 2020 itu lulusan covid, jadi ngapain didengerin, gak usah didengerin omongan orang lain, ambil sisi positifnya aja. Iya, benar sih. Gimana kalau Mbak Sasa? Saya juga sama sih, saya nggak malu soalnya kan ya semuanya ngalamin, bukan cuman kita. Terus sebenarnya nggak ada hubungannya sih, karena angkatanku juga kerja keras banget dan mereka juga pintar-pintar banget. Jadi nggak ada hubungannya sama sekali sama ngapain harus malu. Kan pandemi nggak ada yang ngira juga, kita juga nggak minta kan. Ya, benar. Kalau Mas Tala? Kalau menurut saya sih nggak perlu malu ya, karena kan apa namanya, kita lulus yang bisa dibilang lulus jalur corona ini kan juga bukan karena kita yang minta, karena memang sudah ya jalannya seperti ini. Terus menurut saya kita juga yang lulusan corona ini bukan karena punya kekurangan atau gimana, enggak. Justru yang lulus jalur corona ini malah menurut saya banyak kok yang siswa-siswanya yang berprestasi. Yes. Jadi banyak banget ya sebenarnya yang siswanya berprestasi itu banyak ya. Iya, banyak sekali. Nah, sebentar. Aku boleh tahu nggak enaknya di mana sih jadi lulusan di tahun 2020 ini? Jadi lulusan corona lah ya kita sebut sekarang. Enaknya itu di mana? Terus karena yang aku tahu, Menteri Pendidikan Indonesia itu mempersiapkan tahun ini itu adalah tahun terakhir untuk UNBK atau ujian nasional. So, ya, Sasa hilang. Aku pengen tahu, enak nggak jadi lulusan si COVID ini, enak atau enggak? Enaknya itu di mana gitu? Dan gak enaknya itu di mana? Boleh Tara dulu?
Ya seperti yang tadi saya bilang ya, mungkin enaknya itu kan kayak awalnya kan setiap hari kan kayak tegang banget ya, sibuk, takut banget gimana nanti ujian nasionalnya, kayak kita harus preparing yang benar-benar 100% yakin. Terus dengan adanya yang apalagi pas ada pengumuman yang ujian nasional dadakan, itu pasti adalah rasa seneng kayak oh alhamdulillah ya akhirnya bisa agak sedikit santai gitu. Cuman ya itu nggak enaknya tuh ya, nah kita selama ini kan otomatis ya kayak bukan sia-sia juga sih sebenarnya, nggak sia-sia, cuman kan kayak apa yang sudah kita bayangin tuh kayak harus berlalu. Lagi yang paling bikin itu terakhir kali ketemu sama teman-teman di kelas kan belum cuma tiba-tiba kan udah nggak ketemunya sampai sekarang. Coba Nova dulu gimana? Sorry Om, ulangin pertanyaannya. Jadi menurut Nova, kira-kira enak dan nggak enaknya tuh gimana sih untuk jadi lulusan tahun ini tuh? Bisa nggak enaknya ya balik lagi kayak katanya Tara tadi, apa ya kayak kataku juga tadi kan, apa ini tahun terakhirku sama teman-temanku, kapan lagi kan belum tentu seperguruan tinggi lagi, belum tentu juga bisa ketemu lagi, juga apa yang udah kita siap, misalnya ya bukan sia-sia juga sih, cuman ya kayak udah capek-capek pulang malam. Paling enggak aku habis les itu selesai ya jam 8, jam 9 gitu. Jadi kayak ya rasa capek itu kayak ya lah kok tiba-tiba enggak jadi ujian. Tapi ya enaknya ya bener kayak katanya Om tadi sih, mungkin buat sebagian anak apa namanya kayak enggak ada ujian ya emang enak, soalnya kayak apa ya kan udah ada USEK, ada UN, ada UTBK buat masuk kuliah, jadi kayak UN-nya hilang itu kayak jadi kayak lebih lega sedikit, tapi masih ada momok ya UTBK itu tadi. Cuman ya gara-gara COVID juga kan UTBK-nya jadi lebih mundur, makanya kayak masih ada waktu buat nyiapin lagi, makanya itu menurutku keuntungannya. Jadi sebenarnya ada keuntungannya juga ya. Keuntungannya adalah kita nyiapin UTBK-nya itu bisa lebih lama dan bisa lebih prepare lagi kan. Bener Om. Wah, bahasa Sasanya hilang. Ini katanya beliau lagi cari sinyal. Sinyal dicari. Tar. Kita ngobrol santai dulu deh sambil nunggu deh. Aku stop rewind dulu. Apa sih menurut dirimu enak nggak enaknya jadi lulusan tahun 2020 itu? Kalau enaknya sih kita punya lebih banyak waktu buat nyiapin segala macam. Tapi kalau nggak enaknya juga ya tadi sih udah siap-siap banyak. Terus kehilangan momen-momen terakhir juga. Udah gitu aja. Jadi momen terakhir itu penting banget ya. Sedih banget ya rasanya. Kalau aku sih cewek kan Mas. Jadi aku dari dulu ya udah nonton film ya pingin ngerasain aja. Terus sekarang nggak ngerasain ya udah. Zaman aku sekolah dulu aku ada prom ya. Aku juga nggak ada prom waktu zaman aku sekolah dulu. Aku juga nggak dapet prom tuh waktu aku sekolah dulu, karena pas aku lulus sekolah itu lagi masa-masanya perpindahan juga. Jadi banyak yang ditiadakan, terus kita kayak yang lain-lain lah, itu banyak banget yang berbeda-beda gitu. Jadi ya masalah politik dan segala macam ya. Jadi aku juga nggak bisa gimana-gimana pada saat itu. Prom dan kawan-kawan itu banyak yang nggak ada gitu. Tapi mungkin aku masih bisa coret-coret baju, masih bisa kayak lulusan bareng-bareng gitu kan. Kalau kalian itu benar-benar nggak ada ya. Di rumah. Mungkin bisa pakai Zoom meeting kali. Pakai Zoom meeting sekelas nge-lag semua Om. Iya, terus aku mau nanya dong. Jadi
ini baru tahun ini kejadian kalau sekolah itu harus pakai Zoom meeting. Aku jujur nggak paham gimana caranya, karena aku juga belum punya anak. Aku pengen tahu gimana sih tuh pembelajarannya pada saat pakai Zoom meeting itu tuh, kayak guru nerangin satu-satu, terus kalau misalnya memang kita nggak ngerti, kita bisa nanya, atau misalnya kita malas sambil tiduran terus ketiduran, kan sebenarnya itu bahaya banget. Sering banget kayaknya orang bisa ketiduran lagi meeting kayak begini. Coba gue minta dari Sasa dulu. Kalau sekolahku sih masih isinya anak-anaknya udah pinter-pinter ya, jadi gurunya cuma ngasih soal terus ditinggal, udah gitu doang. Ntar, itu Suruh anak ngumpulin yang, kuis udah. anak yang pinter-pinter atau gurunya yang males deh? Dua-duanya sih, kayak guru sekolah aku udah percaya banget sama kuis. Nova nggak boleh. Jangan disebutkan begitu, berbahaya. Sensitif konten. Soalnya aku tahu nih, teman-temanku banyak yang udah nikah. Terus rata-rata tuh orang tuanya tuh pada kayak, halo? Iya halo? Iya, halo. Nah, jadi teman-temanku udah banyak yang nikah. Udah pada punya anak gede-gede juga kan, udah SD. Terus yang orang tuanya tuh tiba-tiba ada yang WhatsApp aku, ada yang ngapain, terus kayak gila nih guru nggak tahu diri banget, ngasih soal emang gua ngerti, kata mereka kayak begitu kan. Terus aku cuma ketawa doang, kayak emang gak ada aja sama gurunya. Gurunya juga dihubungin susah kata dia. Kalau itu sih gimana? adik sepupuku kan masih SD, jadi itu tugasnya aneh-aneh, adik sepupu kan masih SD, kayak disuruh menyanyi bersama keluarga, padahal kan papa mamanya juga masih kerja gitu ya, jadi kayak ya repot aja sih sebenarnya. Yang repot orang tuanya, setiap hari disuruh foto pakai seragam, harus ini harus itu, pokoknya repot banget. 3-4 tugas dan itu praktek semua, jadi kayak agak aneh aja juga. Ya benar, adik sepupu saya juga gitu kok. Ada yang setiap hari disuruh foto berjemur gitu juga ada. Jadi itu sebenarnya belajar atau bukan sih? Bagian dari belajar mungkin. Bagian dari pembulian. Kan belajarnya di TVRI nggak sih? Kalian ada nggak? Jadi adik sepupuku tuh disuruhnya TVRI. Oh itu kayak zaman aku. Itu kayak zaman aku kuliah dulu. Zaman aku sekolah dulu tuh. Belajarnya suruh datang ke BMKG, nanyain cuaca harian. Ingat banget tuh aku dulu. Zaman aku SMP disuruh kayak begitu. Oke. Satu pertanyaan lagi buat kalian. Aku mau tanya, sepakat gak kalian kalau misalnya ada orang yang bilang, ini kita nggak tahu ini ke depannya. Terus tiba-tiba ada orang yang bilang, kalian lulusan tahun 2020, lulusan gagal ya. Sepakat gak sih kalau ada yang bilang kayak gitu? Mulai siapa dulu ini? Coba dari Tara dulu. Kalau menurut saya sih enggak ya. Kan seperti yang tadi sudah saya bilang juga, kita kan juga lulus, bisa dibilang jalur corona ini kan bukan karena kita, karena memang sudah ketentuannya kan sudah seperti itu. Dan ya tadi juga saya sudah bilang, di angkatan 2020 ini bukan berarti banyak yang punya kekurangan kok, tapi malah menurut saya angkatan 2020 ini malah banyak sekali yang siswa-siswa itu yang berhasil gitu, yang berprestasi. Buktinya juga banyak yang meskipun lagi di seperti ini juga banyak yang bisa masuk perguruan tinggi yang bagus, ada juga yang bisa masuk ke sekolah-sekolah yang bisa dibilang sekolah yang susah lah untuk di. Kalau Tara sendiri kalau boleh tahu sekarang masuk SMA mana? Nah, saya sih Lo kan jalur zonasi. ini saya sih lagi mau, kan masih mau pendaftaran ya mulai minggu depan. Jadi ini belum dapat sekolah. Nggak cuman kan yang jalur prestasi. Kebetulan kalau saya kan nggak lewat jalur prestasi. Jadi kemungkinan besar saya ya pendaftarannya masih mulai minggu depan sih. Baru sudah. Oh, tadi apa? Jalur apa? Jalur zonasi. Iya. Zonasi itu gimana maksudnya? Jadi kalau SMP ke SMA sekarang dari adik kelasku ya Om ya. Itu masuk buat ke Iya dari adik kelas.
Pokoknya Dari adik kelas. dari adik kelas kita. Adik kan? kelas. Dari Itu adik kayak kelas zona A, zona B, zona buat B masuk. gitu ya. Iya, Iya, pokoknya jarak rumah gitu loh. Om. Apa? Iya kayak misalnya Yang Surabaya Barat, sekecamatan, Surabaya Barat gitu-gitu. doang gitu kan. Ya, Iya. Surabaya Utara, sama Barat. pakai umur juga kalau nggak salah sekarang. Umur? Iya, jadi kalau lulusan misalkan angkatanku 2002. Tapi kan Nova lahir 2001 tuh, Nova dapat prioritas buat masuk SMA. Oh gitu. Kenapa harus diprioritaskan supaya cepat lulus gitu maksudnya? Nggak tahu, mungkin yang udah tua duluan kali. Mungkin mereka berpikiran kita sempat nggak naik kelas. Oke, kalau Nova sendiri gimana? Sepakat gak kalau dibilang jurusan lulusan gagal? Ya, enggak lah Om, ngapain? Ngapain sepakat kayak omongan begitu? Ya jujur aja, aku sendiri kan orangnya juga cuek ya, jadi ngapain nggak usah dipikir. Jadiin diambil hikmahnya aja lah, dijadiin sebuah pelajaran biar gimana ke depannya kita bisa memecahkan masalahnya, cari solusi biar setelah corona ini kita mau ngapainnya. Jadi ya nggak usah dipikirin lah apa kata orang. Kalau Sasa? Nggak setuju lah Om, orang aku juga udah berhasil. Wah sombong. Kalau boleh tahu sekarang Bercanda guyon. sekarang masuk di mana Sa? Sombong. Di Universitas 11 Maret Om di Surakarta. Oh di 11 Maret di Surakarta. Aku tahu 11 Maret Iya. karena ada sepupuku lulusan sana juga. Wow, selamat ya. Jurusan apa? Kedokteran. Wes. ini Kok contoh nggak ngambil Brawijaya? Kenapa? Kok nggak ngambil Brawijaya? Oh enggak mau. Atau Universitas Indonesia gitu misalnya? Kalau saya nurut ibu sih Om, mama mintanya di situ ya udah saya nurut. Berarti pindah ke daerahnya Jokowi ya, ke kampung halaman Jokowi di daerah Solo. Terus kan maksudnya kalau gagal kan apa alat ukurnya kan juga nggak ada Om, kita juga belum pernah ngapa-ngapain. Bisa aja nanti Nah. UTBK tahun ini tertinggi kan? Ya, Siapa benar. tahu? Amin. Itu sepakat. Amin. Kita doakan Semoga, aja. ya. Oke, aku nanya lagi. Harapan kalian nih di jenjang yang lebih tinggi. Jujur ya, kalau aku ngerasa angkatan kalian itu angkatan yang cobaannya gila banget ya. Kenapa angkatan yang cobaannya gila banget ya? Karena dicoba dengan cara belajar yang online gitu kan. Jujur aku juga ada dulu zaman aku kuliah tuh namanya kuliah online. Mungkin kampus aku kampus pertama yang mencetuskan adanya kuliah online. Kampusku di Jakarta dulu, dan aku kuliah tuh dulu sempat ada kayak 1 minggu kita benar-benar 2 hari kuliah online, kita belajar online, cuma baca jurnal, terus ada kuis gitu. Nah, ternyata sekarang anak SMA udah mulai tuh disuruh belajar online. Harapan kedepannya seperti apa sih di kuliah gitu kan untuk kalian masing-masing? Coba dari Sasa dulu. Kalau saya sih berharapnya pandeminya segera selesai ya. Soalnya saya juga nggak suka banget kuliah online gitu. Tapi kalau emang belum selesai lah ya, semoga sistem yang lebih bagus lagi daripada yang sekarang. Soalnya yang sekarang juga nggak mumpuni banget buat siswanya. Oke. Jadi tetap pengennya segera selesai semuanya ya. Kembali normal. Kalau Tara gimana, Tar? Apalagi Tara Iya, nih, saya juga Tara sama. kan mau masuk SMA kan? Ya, semoga ya kedepannya jauh lebih baik sistemnya, terus ya semoga pandeminya cepat berakhir lah biar bisa kembali seperti dulu lagi, bisa normal lagi. Biar bisa dapat uang jajan ya. Kalau di rumah kan nggak bisa dapat uang jajan, Tar. Iya betul. Kalau Nova sendiri gimana, Pak? Kalau aku ya sama sih, pengen coronanya cepat selesai juga, terus sistemnya semakin baik. Tapi ya kembali lagi sih lihat ke kondisinya juga sih Om. Jadi kayak yang terbaik buat kita semua lah. Yang penting keamanan juga biar bisa sehat-sehat semua, terus bisa menikmati lah. Nah, aku mau tahu kalau Nova udah rencana mau masuk mana?
ITS Om. ITS ngambil jurusan apa? Mm-mm. Teknik sipil sama perencanaan wilayah kota. Udah prepare dong tuh. Itu masuknya kayak apa tadi? TNBK ya? UTBK. UTBK ya? Sorry, aku nggak apa kok. Iya. UTBK ya? Itu UTBK-nya kapan sih? Tanggal 5 sampai tanggal berapa ya lupa. Pokoknya awalnya tanggal 5 sampai tanggal iya. 12. Cuman aku kebagian yang tanggal 5-nya. Oh, itu online juga? Enggak, datang ke tempatnya yang kita pilih. Jadi pas daftar itu kita pilih tempat, terus setelah itu ngelakuin pembayaran, terus baru milih jurusan. Oh, jadi modelnya kayak kampus swasta sekarang ya? Iya. Kayak kampus Kalau swasta tahun cuma lalu tes aja kan? Oh iya, emang cuma tes. Bukan kayak Cuma SNMPTN ya? cuman apa? Bukan kayak SNMPTN ya? Kayak misalnya kita tes di mana untuk masuk ke mana, kayak gitu nggak sih? Oh enggak, bukan. Oh enggak, bukan. Oh, oke. Jadi ini emang buat semua anak yang mau masuk ke PTN lewat SBM UTBK ini, tapi sesuai dengan keinginannya sendiri, perguruan tingginya. Jadi bukan kalau kayak SPB ya? Ya, kalau itu kan kita mau masuk situ yang ngetes kan Om. Kalau Iya. ini enggak. Oh, Jadi kita milih dulu baru tes. Oke. Tesnya pun juga buat semuanya. Buat semua jurusan maksudnya atau semua orang? Semua orang sama semua jurusan juga. Jadi kita milih perguruannya sama anunya juga jurusannya, terus baru UTBK. Oh, oke. Oke, last question dari aku. Satu pertanyaan lagi dari aku. Apa harapan kalian buat adik-adik kalian yang tidak merasakan hal seperti ini? Atau pesan-pesan kalian deh. Lebih tepatnya pesan-pesan kalian yang ya kan pasti banyak dong adik-adik kalian yang tidak merasakan hal kayak gini gitu. Lulus dengan tidak ujian atau apa. Itu harapan atau pesan-pesan buat mereka tuh apa? Coba dari Sasa dulu deh. Tara terakhir karena Tara masih kecil. Aku pokoknya disyukurin aja apapun jalurnya, apapun gimananya itu pasti udah yang terbaik buat mereka sih. Cuman sebisa mungkin waktu yang ada itu disyukurin banget. Soalnya aku ngerasa banget kayak aku nggak nyanyain waktuku sama temen-temenku juga dan nyanyiin waktu belajarku. Waktu main juga. Pokoknya harus nyukurin waktu yang ada aja, udah itu aja. Waktu main juga harus dibanyakin dah. Pada saat sekolah, waktu main. Iya harus itu harus penting banget. Puasin waktu SMA. Yang nakal-nakal ya pas SMA. Berarti Bukan ngajarin jelek ya. kalau yang lulus dari SMA itu berbicaranya puaskanlah waktu main di saat masa SMA ya, dari kelas 1 sampai kelas 3 itu ya. Iya. Soalnya ya bener kayak kata orang-orang, SMA masa terindah Om. Apa sih Nom? Lah iya gak, bener gak? Waktunya kon bisa keluar sendiri, ayo. Keluar sendiri, Yalah, pacaran bukan udah nggak ada yang ini ya, udah nggak ada yang ngelarang-larang. Kalau Tara gimana Tar? Ya kurang lebih ya untuk adik-adik kelas gunakan waktu sebaik-baik mungkin sama teman-teman, dinikmati sama teman-teman, dimanfaatin, jangan disia-siakan lah. Kalau bisa jangan sering-sering izin nggak masuk untuk hal yang nggak penting. Soalnya kan kayak gini tiba-tiba nggak bisa ketemu sama teman-teman gitu kan ya gimana ya agak sedih juga sih. Kalau misalnya nggak masuk karena cabut sekolah sama teman-teman yang lain nggak masalah ya, karena statusnya masuk sama teman-teman. Nggak apa-apa. Jangan nanti sekolahnya yang kasihan loh kan, guru-guru juga kasihan, orang tuanya juga kasihan, nanti kan malu kalau main aman. Iya, malu. Tara sedikit main aman karena dia masih mau sekolah lagi habis ini.
Bener. Kan kalau saya kan SMP lulus masih ada SMA lagi. Kalau kakak-kakak ini kan ya bebas. Ya bebas.